saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Selamat pagi. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup berjemaat. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Saratangke STH sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 2, mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat dan menyertai kita di dalam damai sejahtera, merangkul kita di dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 1 sampai 3 dan 6, bukalah gapura indah. Aku
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Karena itu mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang selalu memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara seiman, di mana di dalamnya Tuhan kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, berilah hikmat untuk memahami firman yang akan kami dengarkan, agar kami dapat hidup di dalamnya. Ya Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini telah ditetapkan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 10 firman Allah merupakan perintah yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa di atas Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu, yang biasa juga kita kenal dengan Dasatita. 10 hukum ini terdiri dari 2 bagian, yakni hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, ini mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dan itulah yang diringkaskan oleh Tuhan Yesus di dalam hukum kasih,
yakni hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 10 hukum yang Allah berikan kepada umat Israel ini merupakan intisari dari seluruh hukum Taurat yang atasnya kemudian disusun dan dikembangkan undang-undang lainnya. Sehingga 10 firman ini dimaksudkan sebagai norma atau tata tertib kehidupan yang mengatur relasi kehidupan pribadi dengan Tuhan dan pribadi dengan sesama. Nah, dalam perikop pemberian hukum atas perintah Allah didahului dengan berita sukacita tentang pembebasan yang telah dilakukan oleh Allah bagi Israel, dengan maksud supaya kesediaan umat di dalam mematuhi hukum Taurat itu didasarkan pada respon sukacita atas pembebasan yang telah Allah lakukan terhadap mereka secara ajaib. Umat taat kepada Tuhan bukan supaya mereka dibebaskan atau diselamatkan, melainkan karena mereka telah dibebaskan, mereka telah diselamatkan. 10 firman tersebut tentu saja tidak hanya diberlakukan pada bangsa Israel, namun juga berlaku pada umat Kristiani, umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai penuntun, sebagai pedoman untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mari Bapak Ibu kita melihat perintah ini beserta maknanya bagi kita. Yang pertama di dalam ayat 3, larangan untuk menduakan Tuhan. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam kata jangan ada padamu Allah dalam huruf kecil memiliki arti bahwa kita tidak boleh meletakkan diri, menyandarkan diri dan berharap pada kuasa lain. Jangan percaya kepada kekuatan-kekuatan lain selain kuasa Allah, Sang Pencipta, Sang Pemelihara langit bumi dengan segala isinya termasuk kita di dalamnya. Kemudian kita menyembahnya. Saudara-saudara, jangan menduakan Tuhan. Itu yang diingatkan di dalam hukum yang pertama ini. Dalam konteks hidup kita sekarang ini, Allah-Allah lain yang dimaksudkan itu dapat dilihat dalam berbagai wujud. Seperti uang, hobi, dan sebagainya. Yakni apapun yang menjadi kesenangan dan ketertarikan kita melebihi kesenangan dan ketertarikan kita kepada Tuhan. Apapun yang membuat kita menomorduakan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam ayat 4-6, larangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi, lalu menyembahnya. Saudara-saudara, hukum yang kedua masih berkaitan dengan hukum ke-1. Selain tidak boleh menyembah kepada ilah lain, kita pun tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun itu, lalu menyembahnya. Menyembah patung merupakan perbuatan yang menyimpang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan merupakan tindakan kekejian bagi Tuhan. Maka tidaklah heran kalau di dalam hukum kedua ini diikuti dengan adanya hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka yang melakukannya. Bahkan dikatakan sampai kepada keturunan-keturunannya. Kemudian yang ketiga, dalam ayat 7, larangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Perintah ketiga ini adalah peringatan bahwa kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat. Misalnya saat kita berdoa dan sebagainya. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri atau membenarkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Seperti bersumpah atas nama Tuhan. Utamakanlah untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan semata-mata.
Kemudian yang keempat, perintah untuk menguduskan hari Sabat dalam ayat 8. Sabat Bapak Ibu bukan hanya sekedar hari istirahat dari kesibukan aktivitas, tetapi merupakan hari beribadah kepada Tuhan. Hari ini menjadi hari perkumpulan kudus. Kalau kita baca di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai 3. Maksud dari perintah ini adalah kita harus menyediakan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan. Berdasarkan prinsip Sabat, yakni di hari perhentian, namun juga mengingat bahwa hari-hari lain juga adalah milik Tuhan. Maka patut bagi kita untuk setiap saat menyediakan waktu merenungkan makna dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan agar kita dapat menemukan rancangan atau renungan Tuhan di dalamnya. Kemudian yang kelima, di dalam ayatnya yang ke-12, perintah untuk menghormati orang tua atau ayah dan ibu. Di sini kita diperintahkan untuk menghormati sesama kita manusia, namun sesama pertama yang perlu untuk kita hormati adalah orang tua kita. Mengapa? Karena orang tua adalah orang yang pertama kali berhubungan dengan kita sewaktu kita dilahirkan. Mereka lah yang pertama kali berjasa di dalam kehidupan kita, membesarkan kita dan menjaga kita. Lebih daripada itu, karena orang tua diutus oleh Allah untuk sebuah tanggung jawab besar, yaitu merawat anak-anaknya. Mereka memenuhi apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka dari itu, kita harus menghormati orang tua dengan sungguh-sungguh. Mengapa perintah ini mendahului perintah lain yang mengatur hubungan dengan sesama? Karena tidaklah mungkin seseorang bisa mengasihi orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa dengan dirinya, bila yang punya hubungan terdekat saja tidak ia kasihi. Kemudian yang keenam, dalam ayat 13, larangan untuk membunuh. Apa yang harus kita pahami dari perintah Tuhan yang keenam ini? Bahwa Tuhanlah yang memberi hidup kepada manusia. Maka kita harus menghargai hidup sesama kita yang lain maupun hidup kita sendiri. Kita dituntut untuk tidak merencanakan perbuatan jahat untuk menghancurkan sesama kita. Kita diingatkan menghindari melakukan perbuatan keras, apalagi perbuatan tersebut mematikan sesama kita, termasuk mematikan diri sendiri. Juga praktek hidup yang mengkerdilkan diri dan membuat seseorang terbelenggu, merampas hak-hak dan kebebasan sesama kita, itu juga merupakan bagian dari pembunuhan. Kemudian yang ketujuh, dalam ayat 14, larangan untuk berzina. Apa yang dikehendaki Allah kepada kita pada perintah yang ketujuh ini, yakni agar manusia selalu menjaga kesucian dirinya. Juga termasuk menjaga kesucian tubuhnya, menjauhkan perbuatan cabul dari kehidupannya. Karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Menghormati pernikahan, menghormati pasangan hidup. Orang yang menghargai dirinya, orang yang menghargai pasangannya dan menghormati pernikahan, berarti juga menghormati Tuhan. Kemudian yang kedelapan, larangan untuk mencuri. Arti dari perintah jangan mencuri antara lain, kita harus selalu menghargai apa yang menjadi hak orang lain dan mensyukuri apa yang kita miliki. Walaupun mungkin jumlah yang kita miliki tidak sebanding dengan orang lain, kita diingatkan senantiasalah untuk bersyukur. Biasanya Bapak Ibu, kemiskinan dan karakter buruk menjadi latar belakang terjadinya pencurian. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukannya itu. Dan untuk mengatasinya,
Rasul Paulus memberi nasihat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-28 agar orang percaya bekerja keras sehingga mendapatkan penghasilan, bahkan bisa membantu orang lain dan tidak lagi mencuri. Kemudian yang ke-9, larangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Perintah ini tidak hanya menyuruh kita untuk tidak memfitnah, namun juga selalu mengingatkan kita untuk berkata jujur. Sayangnya Bapak Ibu bahwa banyak orang yang sangat sulit untuk berbicara jujur. Ada banyak orang yang rela berbohong kepada dirinya sendiri, juga kepada orang lain. Hal ini biasanya dilakukan karena perkara materi. Nah, dalam zaman sekarang, bersaksi dusta menyangkut penyebaran berita hoax, fitnah, mencemarkan nama baik seseorang, dan perintah ini menuntut kita selalu berkata jujur, selalu menjaga dan memperjuangkan kebenaran. Kemudian yang ke-10, larangan mengingini milik sesama apapun itu. Perintah yang terakhir ini sifatnya batinnya, yaitu berkaitan dengan keinginan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, dosa bukan hanya ketika kita melakukan, tetapi juga ketika kita mengingini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang bermula dari apa yang ada di dalam hatinya. Keinginan yang dimaksudkan di sini adalah mencakup harta benda dan manusia. Keinginan kepada milik orang lain itu merupakan wujud dari ketamakan atau kerakusan, dan juga merupakan tanda ketidakpuasan atas apa yang telah dimiliki. Karena itu kita harus mampu menguasai keinginan kita. Kita membutuhkan rasa puas, rasa cukup atas apa yang kita miliki. Tetapi jika tidak, carilah dengan cara yang benar, bukan mengingini yang menjadi milik orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah 10 perintah Allah, itulah 10 hukum Allah yang harus kita taati di dalam hidup kita. Hiduplah sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan, dan hindarilah untuk melakukan perbuatan menyimpang yang melanggar perintah Tuhan. Terpuji Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh, kita renungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli di dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan akan diiringi oleh pujian NKB
116 bait 1, 4, dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam tabiat bersekutu dengan Tuhannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami kembali mengangkat syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan yang sudah boleh memungkinkan kami menyatakan kerinduan kami bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman di minggu yang dikuduskan ini. Di dalamnya pun kami telah diperkenankan mendengarkan firman. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami hidup di dalamnya sebagai bagian dari respon iman kami karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh mengangkat tugas pelayanan di dalam ibadah ini. Majelis gereja, pianis kantoria, tim IT, biarlah kiranya Tuhan selalu memperlengkapi dengan segala hikmat di dalam mengemban tugas pelayanan secara khusus di masa pandemi. Kami meyakini Tuhan bahwa pelayanan dari setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidaklah sia-sia karena menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalamnya pun kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan bagi Tuhan. Dan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan mampukan kami untuk memakainya dengan penuh syukur. Kami bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang sepanjang minggu yang telah kami lewati, boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Biarlah pertambahan usia mereka menjadi kesyukuran bagi mereka dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, dan keluarga. Diberkatilah mereka Tuhan, sehingga tetap ada sukacita menjalani hidup di dalam Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni jemaat-Mu, Tuhan memberkatinya sehingga
Melaluinya ada berkat-berkat Tuhan yang selalu tersedia tercurah bagi kehidupan jemaat. Jikalau masih ada yang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Untuk anak-anak Tuhan di dalam perjuangan menuntut ilmu, biarlah kiranya Tuhan memberkati perjuangan mereka. Dengan demikian saatnya nanti cita-cita mereka boleh tercapai dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan diberkati supaya tumbuh sehat selamat dan mereka tidak kekurangan satu apapun. Bagi jemaat yang telah lanjut usia, juga diberkati Tuhan sehingga usia lanjut tidak akan pernah jadi penghalang bagi mereka untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupan, apapun bentuk pergumulan mereka, lawat mereka menurut kebutuhan mereka. Yang saat ini sedang sakit dan sementara dalam proses pemulihan, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Ibu Limbong Gapam, Bapak Andarias Kombongkila, Rai Tiranda, Albert Musa, Adrian, dan juga Mama Darius. Kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka, berikan jamahan-Mu, sembuhkanlah mereka. Yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan lawat mereka, pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan syemasi di Jemaat Jordan. Berkatilah mereka sehingga selalu ada kesanggupan mengangkat amanat yang telah dipercayakan kepada mereka dengan baik dalam rasa takut akan Tuhan dan penuh sukacita. Kami mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana kepada mereka bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memulihkan keadaan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan tuntun hidup setiap jemaat menurut kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan kami karena kami telah datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah saat ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru, sesuai dengan pesan firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan saat ini. Dan marilah kita berdiri untuk mengangkat pujian dari NKB 189 bait 1 sampai 2, Pegang Tanganku. Ikutkan Tuhan,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai amanat firman Tuhan, serta jadi berkat bagi sama, dan dengan iman terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan NKB 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Demikianlah ibadah kita Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Saratangke STH serta semua yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu.